Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam ibadah online GKI Mawar Sharon Semarang. Minggu ini adalah minggu terakhir kita belajar soal komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi yang terbaik dengan Tuhan dapat kita jalin melalui kecintaan kita kepadanya. Mari kita mengenali suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Membaca firman Tuhan tidak semata-mata karena perintah atau kewajiban kita sebagai anak Tuhan, melainkan membaca firman Tuhan karena kita mengasihi Dia. Ayo kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar, menerima dan menikmati berkat-Nya dalam kebaktian online hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita puji Dia. Engkaulah Tuhan benteng hidup kami. Thank you Lord. Ayo berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebutan kau bersertaku. Yesus jaminan hidupku. Hanya Kau Tuhan. Sama-sama katakan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau bersertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau bersertaku. Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku. Kau dahsyat Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di setiap musim di kehidupan kami. Hanya dalam-Mu Tuhan kami percaya, kami berserah Tuhan. Terima kasih Yesus.
nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau
Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau rindu untuk membagikan hati-Mu kepada setiap dari kami. Oleh karena itu, Roh Kudus bantu setiap dari kami, supaya kami beroleh pewahyuan akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu, supaya kebenaran-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami, dan kami boleh menjadi seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi GKI Mawar Sharon. Shalom untuk kita semua. Sudah cukup lama kita tidak bertemu secara live, tapi saya percaya biarlah firman Tuhan selama ini yang kita sampaikan lewat online ini boleh membangun kehidupan kita. Selama beberapa waktu terakhir kita berbicara mengenai membangun komunikasi dengan Tuhan. Pada pagi hari ini, di minggu yang terakhir, di dalam tema ini saya ingin mengawali dengan sebuah cerita seperti ini. Alexander Graham Bell menemukan telepon, menciptakan pesawat telepon di tahun 1876. Dan kata-kata pertama yang diucapkan oleh Alexander Graham Bell adalah, "Mr. Watson, come here, I want you." Kata-kata itu diucapkan oleh Alexander Graham Bell di kota New York dan didengar oleh Mr. Watson yang pada waktu itu ada di kota San Francisco. Di saat itulah kita mengenal penemuan yang sekarang kita kenal dengan telepon. Telepon menyampaikan gelombang suara melalui media kabel, melalui media saat ini memakai radio sinyal bahkan fiber optik. Saudara, sinyal yang disampaikan oleh gelombang suara tersebut mungkin tidak kelihatan. Sama seperti di ruangan ini kita tentu menyadari bahwa kita ini mempunyai sinyal TV, sinyal radio, sinyal wifi, tapi semuanya tidak kelihatan. Karena sesuatu itu tidak kelihatan bukan berarti mereka itu tidak ada. Nah, begitu juga saya ingin sampaikan bahwa Tuhan itu ada begitu dekat dengan kita. Yang kita perlukan adalah untuk kita menjadi penangkap sinyal yang tepat. Saudara, tahukah bahwa manusia itu diciptakan dan didesain untuk bersekutu dengan penciptanya? Di Amerika Serikat saya membaca bahwa ada miliaran dolar yang orang habiskan untuk mereka berkonsultasi dengan namanya psychic reading atau pembacaan tarot. Orang ingin untuk mengetahui masa depan mereka. Orang ingin untuk mengerti dan mendengar sesuatu yang supranatural. Bahkan kita di Indonesia pun tidak asing dengan istilah Gunung Kawi, di mana begitu banyak orang mencari pesugihan, mencari berkat dari sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa manusia itu diciptakan pada dasarnya untuk ingin mendengar dari sebuah sumber yang lebih tinggi daripada kita sendiri. Nah, kita akan belajar bahwa Tuhan itu bisa berbicara kepada kita dengan begitu banyak cara. Tuhan bisa berbicara melalui perantaraan orang lain, Tuhan bisa berbicara lewat mimpi, Tuhan bisa berbicara lewat penglihatan, Tuhan berbicara lewat firman Tuhan yang kita baca. Satu kali saudara, saya beberapa bulan yang lalu, kami mempunyai jadwal untuk pergi ke Jakarta, dan pagi itu kami sudah tiba di airport siap untuk naik pesawat yang akan membawa kami ke Jakarta. Alangkah terkejutnya pada saat pagi itu ketika kami mendapati bahwa ternyata pesawat yang akan kami tumpangi itu ternyata dibatalkan. Kami kaget karena terus terang ada sebuah janji penting yang tidak dapat dibatalkan di Jakarta. Namun kami tidak menyadari kalau pesawat itu ternyata sudah dibatalkan dan kami tidak membaca pemberitahuan yang disampaikan lewat email atau disampaikan lewat WA. Di tengah kepanikan seperti itu, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa.
Tiba-tiba istri saya berkata, "Yang coba kamu lihat ke counter sebelah. Siapa tahu ada yang jual tiket." Saudara, pada waktu saya mendengar perkataan istri saya bisa merasakan dalam hati saya ada perasaan damai sejahtera, ada sukacita yang tiba-tiba timbul dalam hati saya. Saya percaya bahwa apa yang disampaikan istri saya bukanlah apa yang dia pikirkan, tapi saya percaya itu adalah perkataan dari Tuhan untuk saya pagi hari itu. Ada rasa damai, ada rasa sukacita yang begitu kuat begitu saya mendengarkan itu. Lalu saya dengan respon secara alami saya berkata sama istri saya, mana mungkin ini sudah mepet, mana mungkin kita bisa mengejar penerbangan yang pas. Dan betul begitu saya menoleh ada sebuah maskapai lain yang sedang antri, dan pada waktu saya pindah ke situ saya berusaha tanya, "Mbak, apakah bisa untuk ikut penerbangan yang paling pagi? Karena saya butuh sampai ke Jakarta itu sebelum jam 9 pagi. Lalu dia berkata, "Maaf Pak, penerbangan sudah ditutup. Bapak bisa booking untuk penerbangan yang berikutnya." Saya tertunduk lemas, tapi tadi perkataan tadi bahwa saya disuruh untuk mencari tiket yang lain, itu masih terasa kuat dalam hati saya. Saya tanya sekali lagi, "Mbak, bisakah tolong cek sekali lagi ke maskapai, ke staf yang ada di pesawat, apakah masih bisa mengizinkan?" Karena saya lihat bahwa penerbangan yang saya ingini adalah penerbangan yang lebih pagi daripada penerbangan yang original, yang merupakan original jadwal penerbangan saya. Jadi ini lebih pagi. Tidak lama kemudian dia menghubungi ground staff yang ada, terjadi diskusi, dan tiba-tiba dia datang dan memberitahukan, "Pak, saya masih buka 2 kursi lagi, Bapak silahkan kalau mau, Bapak silahkan bayar di sini, langsung bayar tempat, Bapak langsung masuk. Saya harap Bapak nggak bawa bagasi." Puji Tuhan saudara, pagi hari itu memang kita nggak bawa bagasi. Karena kita berencana untuk meninggalkan mobil kita di bandara dan pulang pada sore hari. Saudara, pada waktu saya masuk dalam pesawat itu, reaksi spontan pertama adalah berpikir, apakah itu benar suara dari istri saya, pikiran dari istri saya, apakah mungkin itu adalah suara dari Tuhan yang berbicara menuntun kehidupan saya. Beberapa tahun yang lalu, saya juga punya pengalaman bagaimana seorang teman pada waktu saya masih tinggal di Amerika, menemui saya di gereja dan kemudian berkata, "Koh, tadi malam aku bermimpi, aku punya mimpi yang aneh. Aku bermimpi tentang Koh Iman, dan aku melihat Koh Iman itu sedang duduk di warung Tegal." Ya saudara bisa bayangkan, di Amerika itu tidak ada warung Tegal, saudara. Jadi kalau kita ngomongin warung Tegal itu pasti bicara tentang Indonesia. Saudara, pada waktu dia menyampaikan hal itu, mungkin itu seperti mimpi yang biasa. Tapi pada waktu itu saya merasa menangkap ada sesuatu pesan Tuhan yang ingin disampaikan dalam kehidupan saya. Sejak saat itu saya punya keinginan untuk memikirkan, mempertimbangkan untuk kembali hidup di Indonesia. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu punya berbagai banyak cara untuk berkomunikasi dengan kita. Sama seperti radio sinyal, TV, itu begitu banyak di udara. Walaupun mereka tidak terlihat, tetapi kita percaya bahwa mereka ada. Nah, begitupun juga kita hari ini percaya bahwa Tuhan itu sangat rindu untuk berkomunikasi dengan kita. Saya ingin bacakan dalam sebuah ayat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-28. Ada sebuah ayat yang menurut saya menarik sekali. Kisah Para Rasul 15:28 berkata seperti ini, "Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami." Dan Anda bisa lanjutkan pembacaan ayat tersebut. Para rasul di dalam Kisah Para Rasul ini bahkan mereka mampu membedakan apa yang menjadi pikiran mereka dan apa yang menjadi pikiran Roh Kudus. Pada waktu mereka menerima sesuatu di dalam dirinya, mereka bahkan sangat bisa membedakan, yang ini adalah pikiranku sendiri,
yang ini adalah pikiran dari Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita secara terus-menerus. Dia ingin bersekutu dengan kita. Bagaimana caranya? Tuhan bisa berkata lewat mimpi, lewat penglihatan, bahkan lewat perkataan orang lain seperti yang tadi saya ceritakan. Bahkan lewat kejadian tertentu dalam kehidupan kita. Namun pagi hari ini saya ingin untuk mengajak kita untuk memulai semuanya dari firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam Ibrani pasal 1 ayat yang 1, Ibrani pasal 1 ayat yang pertama berkata dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, sejak awal Allah sudah berulang kali berbicara kepada nenek moyang kita. Dia menyampaikan pesan-pesannya melalui para nabi dengan berbagai cara. Tetapi sekarang di masa terakhir di zaman ini, Allah sudah berbicara kepada kita melalui anaknya sendiri. Jadi penting sekali untuk kita mengenali suara Tuhan, bahkan pada waktu dia berbicara melalui orang lain, pada waktu dia berbicara lewat mimpi, pada waktu dia berbicara lewat penglihatan, lewat kejadian. Penting sekali untuk kita memperoleh pengenalan akan suara Tuhan, yang terutama adalah melalui firman-Nya, melalui rema yang timbul dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya ada banyak orang, banyak saudara yang kemudian akan bertanya, Pak, pertanyaannya adalah saya ini sudah sering baca firman, saya sudah sering baca Alkitab, saya sudah sering dengar khotbah, saya sering merenungkan firman Tuhan, tapi saya tidak mengerti apa-apa. Saya merasa tidak dapat sesuatu dari pembacaan renungan setiap hari. Saya tidak mengerti apa yang Alkitab coba sampaikan, apa yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab kepada saya. Saudara, saya ingin menjawab bahwa saya bisa menjelaskan, saya bisa memberikan kelas-kelas yang mengajarkan tentang background, tentang konteks, tentang Alkitab. Kita bisa belajar banyak dan memang perlu menurut saya untuk kita mengerti teknik-teknik di dalam membaca Alkitab. Saya juga percaya bahwa ada banyak resources, ada banyak sumber daya yang bisa membantu kita untuk kita memperoleh pemahaman yang lebih tentang Alkitab. Tapi pagi hari ini izinkan saya memberikan satu kata kunci saja. Kunci adalah sesuatu yang kecil, tapi kunci itu bisa membuka sebuah pintu yang besar. Pagi hari ini kita akan membaca dan belajar apa yang menjadi kunci untuk kita memahami suara Tuhan, mengerti suara Tuhan dari pembacaan firman-Nya, dari pembacaan kebenaran Alkitab. Mari sama-sama buka di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua berkata seperti ini, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, mungkin di lain waktu kita akan berbicara lebih lanjut mengenai merenungkan Taurat Tuhan. Apa arti dari merenungkan firman Tuhan? Pernah saya bahas dan mungkin di ke depan kita akan bahas lagi. Tapi pada pagi hari ini saya ingin kita fokus kepada kata kesukaannya di dalam ayat ini. Kesukaannya atau bisa kita pakai kata lain, tetapi yang passionnya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari sama-sama kita akan belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti dari kata suka?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata suka artinya adalah perasaan senang. Oke, yang pertama adalah perasaan senang. Yang kedua adalah gemar. Gemar artinya sesuatu yang sering, sesuatu yang konsisten. Kata suka juga berarti untuk menaruh kasih. Menaruh kasih. Dan yang keempat artinya adalah mudah sekali. Jadi pada waktu seorang suka dengan sesuatu, pasti itu terkait dengan perasaan senang, ada kegemaran, sesuatu yang konsisten, kita menaruh kasih, perhatikan menaruh kasih, dan kemudian kata suka itu juga berarti mudah sekali. Saya ingin saudara untuk memperhatikan bahwa Mazmur 1 ayat 2 secara sengaja tidak berkata, tetapi yang rutinitasnya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Juga tidak dikatakan tetapi yang disiplinnya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Secara sengaja Mazmur 1 ayat 2 memakai kata suka, kesukaannya. Kata suka atau kata passion dalam bahasa Inggris itu mempunyai arti gairah. Tahukah saudara bahwa di mana ada gairah, Anda akan dapat untuk menuju ke sana. Anda akan menemukan caranya, dan apapun rintangannya, walaupun Anda berkata, Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris, Pak, saya nggak selesaikan universitas, saya nggak cukup akademis untuk mengerti Alkitab. Pada saat Anda punya passion atau sebuah gairah, Anda akan sampai ke tempat itu. Caranya, Anda akan tanya, akan cari tahu, apapun caranya, itu akan Anda raih. Selalu ada cara kalau Anda mempunyai sebuah keinginan. Baru-baru ini saya baru mengerti bahwa di aplikasi Spotify ada beberapa channel di mana kita ini bisa membaca buku. Karena biasanya saya suka membaca buku dan biasanya buku yang saya mulai saya tidak pernah bisa selesaikan. Saya tertarik dengan sebuah channel di mana channel itu ternyata membacakan buku kepada kita. Jadi ini adalah sebuah audiobook. Jadi saya sangat suka sekali karena ada begitu banyak buku yang saya tidak sempat baca, saya cukup untuk mendengarnya. Dari situ kita bisa mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan. Baru belakangan saya juga menemukan bahwa ada sebuah website di mana kita bisa belajar dari banyak orang-orang yang punya ide-ide yang luar biasa. Orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran brilian yang bisa mengubahkan sejarah dari umat manusia. Website itu namanya TED Talk. Mungkin beberapa dari saudara pernah mendengarnya. Baru-baru ini saya mendengar dan memakai sebuah aplikasi yang namanya EDX. Di mana di dalam aplikasi EDX ini kita sebagai orang yang ada di Indonesia bisa mengikuti kelas-kelas universitas yang ada di Amerika secara online dan yang paling baik secara gratis. Saudara, saya menemukan ada begitu banyak cara ternyata hari-hari ini untuk kita bisa belajar secara online dan secara gratis. Bahkan dengan standar yang sama seperti Anda studi di luar negeri. Tahukah saudara bahwa resources ini ada di mana-mana, tersedia di hadapan kita. Pertanyaannya adalah mengapa begitu banyak dari kita enggak mengetahui ini? Saya berani pastikan bahwa belajar adalah salah satu dari gairah saya. Anda bisa menangkap dari apa yang saya sampaikan, bahwa saya punya kerinduan, bahwa saya punya keinginan yang cukup besar untuk selalu belajar. Di sini saya ingin berikan contoh kepada kita, bahwa kalau kita punya keinginan akan sesuatu, punya gairah akan sesuatu,
walaupun kita mempunyai keterbatasan, kita akan menemukan cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu kita pernah ngobrol dengan salah satu anggota kita di Komsel. Pada waktu itu kita sedang berencana untuk pergi ke Jepang. Nah, pada waktu kita melakukan persiapan, mencari tahu informasi yang ada, kita berbicara dengan seorang anak di dalam Komsel kita dan mendapati bahwa ada begitu banyak informasi yang dia bisa bagikan kepada kita. Dia bahkan bisa memberitahu kita bahwa di Jepang itu ternyata ada 3 macam supermarket. Ada kelas ini, kelas ini, kelas ini. Cara bukanya jam ini, lokasinya ada di sini, di kota ini, biasanya di pinggir kota, tengah kota, dan segala macam. Cuman yang menariknya adalah orang ini yang memberikan informasi belum pernah pergi ke Jepang. Nah, Anda bisa nangkap nggak? Kenapa orang ini bisa tahu begitu banyak tentang Jepang, padahal orang ini tidak pernah pergi ke Jepang? Paling tidak sampai pada poin itu. Saya cukup merenungkan bagaimana mungkin orang yang belum pernah pergi ke Jepang lebih tahu tentang Jepang daripada orang yang sudah pergi ke Jepang. Kata kuncinya adalah suka. Saya berdoa supaya kita semua mulai menangkap apa yang jadi kunci untuk kita mendengar suara Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Kuncinya bukan untuk kita pertama sekolah teologi dulu, punya pengetahuan banyak, untuk kita punya resources yang kita butuhkan, ada pendalaman Alkitab. Ya, saya berkata bahwa itu semuanya penting. Tapi yang terlebih penting dari semuanya itu adalah suka. Ingat, salah satu definisi dari kata suka adalah menaruh kasih. Sama-sama katakan menaruh kasih. Kita pernah dengar ungkapan ini pastinya. Gunung yang tinggi akan kudaki, laut yang luas akan kuseberangi. Nah, saudara, apa itu ungkapan itu? Itu adalah ungkapan orang yang sedang jatuh cinta. Hari-hari ini di marketplace kita belajar bahwa pekerjaan kita haruslah mencerminkan passion kita. Kita belajar bahwa orang-orang yang berhasil di dalam dunia ini adalah orang-orang yang bekerja pada passionnya. Orang-orang yang mempunyai pengaruh, para atlet yang berprestasi dengan luar biasa di atas rata-rata. Mereka mau untuk berlatih terus-menerus, berjam-jam, bahkan sebelum waktu-waktu jam latihan yang ditentukan oleh pelatihnya. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka suka. Karena mereka punya passion. Oleh karena itu di dalam Wahyu 2 ayat 5 dikatakan seperti ini. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat terlebih dahulu. Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, di dalam kitab Wahyu ini dikatakan bahwa saat kita kehilangan kasih mula-mula, firman Tuhan katakan itu adalah sebuah kejatuhan yang sangat dalam. Nah, pagi hari ini saya harap kita nangkep apa yang jadi pesan Tuhan. Pada waktu kita kehilangan passion kita, pada waktu kehilangan suka kita, itu adalah kejatuhan yang sangat mendalam. It's a very big deal untuk Tuhan. Ingat, kunci yang kecil itu bisa membuka suatu pintu yang besar. Namun kunci yang sama juga bisa menutup pintu-pintu besar di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ini adalah minggu terakhir tentang komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi saya mau tutup pesan tentang komunikasi dengan Tuhan dengan sesuatu yang pertama, tentang yang awal.
Apabila saudara perhatikan dari apa yang tadi saya sampaikan, ada begitu banyak ayat-ayat yang saya ambil dari pasal 1 ayat yang pertama, pasal 1 ayat yang pertama, pasal 1 ayat yang pertama. Saya percaya bahwa awal dari segalanya adalah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Awal dari kita membangun komunikasi dengan Tuhan adalah untuk kita membangun rasa suka, kecintaan kita akan Tuhan. Saudara, tahukah bahwa pada saat kita ini suka, kita akan dengan mudah mampu melakukan sesuatu. Oleh karena itu, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk kita ini sekedar melakukan perintah demi perintah, perintah demi perintah. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, Dia memberikan kepada kita suatu identitas yang baru, suatu permulaan yang baru. Kita adalah anaknya. Nah saudara, pada saat Anda menyadari bahwa kita ini adalah anaknya, mengasihi akan menjadi lebih mudah. Pada saat kita berhubungan dengan orang tua kita, secara naluri kita akan mengasihi mereka karena siapa kita, karena identitas kita. Oleh karena itu, izinkan firman Tuhan pada saat kita membacanya, biarkan itu mengubah identitas kita terlebih dahulu. Pada saat kita membaca firman Tuhan, itu bukan karena sebuah keharusan, bukan karena sebuah disiplin, bukan karena sebuah perintah, tapi kita melakukannya karena kita mengasihi Dia, karena siapa kita, sekali lagi, karena who we are, identitas kita, menentukan apa yang kita lakukan. Pasal 1 ayat yang pertama juga berbicara bagaimana kita harus menempatkan Dia sebagai yang pertama di dalam kehidupan kita. Kalau Anda ingin membangun rasa suka itu di dalam kehidupanmu, belajarlah untuk kita membaca firman Tuhan sebagai hal yang pertama. Merenungkan firman Tuhan sebagai hal yang pertama kita lakukan setiap hari. Pertanyaannya mungkin Anda bertanya, Pak, bagaimana kalau saya bangunnya kesiangan? Pertanyaan saya untuk kita semua adalah, apa yang pertama kita cari pada saat kita membuka mata kita? Apa yang ada di dalam pikiran kita pada saat kita pertama kali bangun? Apa yang kita kasihi tentu akan kita cari paling awal. Sesuatu yang benar-benar kita kasihi tentu akan kita cari paling awal. Anda ingat mungkin tentang cerita tentang Raja Darius dan Daniel. Pada saat Daniel itu masuk ke dalam lubang singa, dikatakan bahwa Raja Darius tidak bisa tidur semalam-malaman. Dan pagi-pagi benar, dikatakan pagi-pagi benar, dia datang ke gua singa untuk mengetahui apakah Daniel itu masih hidup atau tidak. Artinya Darius itu pasti punya rasa suka dengan Daniel sangat amat tinggi. Karena itulah yang pertama dia cari. Di dalam Perjanjian Baru juga diceritakan mengenai perumpamaan koin yang hilang. Koin yang hilang di dalam perumpamaan itu adalah sesuatu yang terus dicari. Dia tidak sibuk melakukan aktivitas yang lain sampai koin itu ketemu. Pada saat kita mengasihi firman Tuhan, pada waktu kita mengasihi Tuhan, mencari Tuhan adalah menjadi hal yang prioritas. Oleh karena itu Matius 7:7 dikatakan, mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan menemukan, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan untuk kita. Jadi kita sekarang belajar bahwa awal bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan adalah melalui firman-Nya. Dan firman-Nya itu bisa berbicara dan aktif dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai kasih, kalau kita punya rasa suka. Mazmur 1 ayat 2 berkata, kalau passion kita, kalau kesukaan kita ialah Taurat Tuhan. Bila pribadi Yesus Kristus itu adalah yang nomor satu atau yang awal di dalam kehidupan kita. Saya percaya pada Anda saat kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai kebenaran firman Tuhan, sebagai yang pertama dalam kehidupan kita, dalam pembacaan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, saya percaya rasa suka itu akan bertumbuh dan terus bertumbuh.
Dan tanpa sadar Anda akan cari berbagai macam cara untuk Anda semakin mengerti, semakin mengenal Dia. Saya ingin tutup dengan ini, dengan pembacaan apa yang menjadi perkataan dari Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-14 sebelum kita berdoa. Yohanes 14 mulai dari ayat yang ke-15, saya akan bacakan untuk kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita akan belajar mengenai Roh Kudus mungkin di kesempatan berikutnya di dalam bulan depan. Dikatakan lebih lanjut, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan berjanji Dia akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, bahwa Engkau memberikan penolong yang lain, Roh kebenaran yang ada di dalam kehidupan kami, yang siap menuntun kami, berbicara kepada kami, menegur kami, menghibur kami, dan menguatkan kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami belajar prinsip yang pertama, the principle of verse, untuk kami menempatkan Engkau di dalam keseharian kami. Kami berdoa biarlah setiap dari kami, semakin kami melakukan firman-Mu, semakin kami bisa merasakan bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau berbicara semakin jelas, kami semakin peka akan suara-Mu. Dan biarlah tuntunan-Mu membawa kami, Tuhan, untuk menjadi pribadi seperti yang Engkau inginkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita sekali lagi akan berdoa dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih yang dibuktikan oleh Tuhan Yesus di pengorbanannya di atas kayu salib, dan penyertaan dan pimpinannya boleh ada di dalam kehidupan kita senantiasa, supaya menjadikan kita sebagai saksi-saksinya, supaya kehidupan kita boleh bersinar terang, memancarkan terang Kristus, supaya kehidupan setiap dari kita boleh terus naik dan bukan turun, untuk kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bila nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam lingkungan sosial kita, untuk kota kita, kota Semarang, dan negara kita, negara Indonesia, dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
ku